pelaksanaan pemilu dan pemilihan tahun 2024. Kegiatan ini tadi disampaikan oleh sahabat saya Ketua Bawaslu Maros, bagian dari tugas Bawaslu. Bawaslu itu intinya bertugas melakukan pencegahan dan yang kedua melakukan penindakan. Sosialisasi ini adalah salah satu dari kegiatan pencegahan. Bawaslu masuk ke desa-desa, masuk ke sekolah, masuk ke kampus-kampus. Pertama, kita ingin mendorong masyarakat berpartisipasi dalam pengawasan pemilu dan pemilihan. Yang kedua, kita ingin masyarakat juga bisa berpartisipasi untuk mengajak masyarakat yang sudah berhak memilih untuk menggunakan hak pilihnya. Karena salah satu indikator pemilu yang sukses ketika pemilih menggunakan hak pilihnya, memberikan mandat kepemimpinan kepada orang-orang terbaik yang ada di wilayah. Ibu Bapak dan hadirin sekalian, hari ini peserta sosialisasi adalah ASN. Tentu pertanyaannya, kenapa harus ASN? Bagi kami, ASN itu adalah kelompok strategis yang punya kekuasaan, punya posisi. Pertama, dapat diperalat untuk kegiatan-kegiatan politik praktis. Yang kedua, bisa digunakan untuk menggunakan pengaruh dan kekuasaannya untuk kegiatan-kegiatan politik praktis. Kami percaya ASN adalah sebuah komunitas, kelompok masyarakat yang cerdas, paham semua, membaca undang-undang. Kami tidak ragukan itu. Tapi faktanya, kenapa begitu banyak norma undang-undang yang dilanggar oleh teman-teman ASN? Intinya di sini kami hadir melakukan sosialisasi, bukan mengajak, tapi kita saling mengingat bahwa ternyata secara faktual masih banyak di antara kita ASN yang lalai atau abai membaca aturan dan melaksanakan aturan. Itu intinya. Kenapa? Karena tugas pokok ASN itu adalah pelayanan publik. Kita tidak ingin pelayanan publik itu tidak maksimal, karena pelayanan publiknya sibuk dengan kegiatan-kegiatan politik. Itu intinya. Padahal ketika jajaran ASN, katakanlah seperti Kabupaten Maros ini, ketika para camat, para kepala dinas bisa memberikan pelayanan publik dengan maksimal, dengan baik, masyarakat yang penerima layanan juga merasa nyaman, itu otomatis penilaian itu kembali kepada siapa pemimpin. Masyarakat tanpa perlu lagi diajak, mereka kalau merasa nyaman pas mengatakan kalau begitu kita pertahankan saja yang ada sekarang. Seperti itu, tanpa diajak, karena dari sisi pelayanan kita sudah menunjukkan kita memberikan pelayanan baik kepada masyarakat. Ibu Bapak dan hadirin sekalian, sebagai gambaran, kita di Sulawesi Selatan ini dalam penegakan hukum pemilu dan pemilihan, kami selalu masuk 3 besar. Tiga besar dalam, saya pernah berturut-turut 2 kali pemilu, ranking 1 dari jumlah polis pengadilan. Ranking 1 dari jumlah polis pengadilan. Pelanggaran-pelanggaran administrasi hukum banyak. Ini bukan sesuatu yang harus dibanggakan. Kami pernah ditegur sama Prof. Muhammad.
ketika beliau menjadi ketua Bawaslu RI, apakah itu sebuah prestasi atau sebuah kegagalan? Itu pertanyaan. Dan beliau mengatakan ini adalah sebuah kegagalan dalam pencegahan. Oleh karena itu ke depan kami tidak lagi mau gagal Prof. Ya. Oleh karena itu kita lakukan langkah-langkah pencegahan. Ya. Mohon maaf, ini adalah langkah-langkah pencegahan, bukan kalau mengajari, bukan. Pencegahan, mensosialisasikan, saling mengingatkan dan seterusnya. Sedangkan kita sudah saling mencegah, ternyata masih banyak juga yang mau. Nah inilah yang biasanya kalau kami sudah cegah terus tetap mau melanggar, ya tidak ada jalan lain. Terpaksa harus kita lakukan langkah kedua, yaitu langkah penindakan. Dan alhamdulillah Sulawesi Selatan tidak pernah pandang bulu. Kerjasama kami dengan Kapolda, dengan Pangdam, dengan Pak Gubernur itu cukup bagus. Beliau mengatakan kalau ada cara kami yang aneh-aneh, tindak saja. Ini yang memberi semangat kepada kami. Oleh karena itu ke depan kita berharap pelanggaran di Sulawesi Selatan ini zero. Ya. Pelanggaran pidana, pelanggaran administrasi, pelanggaran disiplin, pelanggaran kode perilaku, kita berusaha zero, nol. Barangkali itu yang dimaksud sama Prof. Muhammad, itu baru yang namanya sukses. Ibu Bapak dan hadirin sekalian, kami menyasar semua daerah, mulai 3 kabupaten, kecamatan, dan sekolah-sekolah melakukan sosialisasi. Mudah-mudahan ke depan kita berpemilu, ya, buat pemilihan atau pilkada bisa lebih baik dari tahun ke tahun. Itu menjadi obsesi kami. Bapak dan hadirin sekalian, saya kira ini pengantar dari saya. Sekaligus saya mohon maaf Prof, saya tidak bisa mendampingi sampai di materi karena ada kegiatan kami di kantor, di mana hari ini adalah kegiatan pertama ketika ada perubahan struktur di kelembagaan Bawaslu Kabupaten Sulawesi Selatan, dan kami harus memberikan pemahaman supaya tidak banyak salah paham. Itu yang saya sampaikan. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang hadir di sini bisa ikut juga melakukan transformasi apa yang menjadi materi sosialisasi kita hari ini, terutama di lingkungan kantornya masing-masing dan di lingkungan keluarganya masing-masing, sehingga kita semua bisa beribadah karena bisa mencegah orang lain untuk tidak melakukan pelanggaran undang-undang. Itu yang diharapkan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Saya kira demikian. Terima kasih atas kesempatan ini. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang tepat. Allahumma bikalakan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya mari kita ikuti sambutan dan arahan Bupati Maros sekaligus berkenan membuka secara resmi acara sosialisasi pada hari ini. Kepada yang terhormat Bapak Haji Andi S. Hairil Syam, SIP MH, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Rabbi salli sadri wa sida amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati dan kita banggakan semua Bapak Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Dr. Haji Lode Arumahi MH, yang kita hormati semua dan kita banggakan Guru Besar Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, Bapak Profesor Dr. Muhammad SIP MSI. Jadi saya tadi cerita di bawah, salah satu dosen ya kegemaran kami waktu